Shalom, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua? Saudara, para pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, sedang mengikuti pelayanan ataupun siaran online ini. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kita. Kita masih ada sampai hari ini. Itu karena Tuhan kita baik. Haleluya. Jadi kita baru saja memasuki fase yang baru, yaitu perintah kawalan pemulihan, perintah kawalan pergerakan pemulihan. Jadi kita doakan supaya kita tetap mengikuti garis panduan yang ada. Kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama pada kali ini untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati ibadah kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dalam doa kita menyerahkan ibadah ini. Biarlah Tuhan menyertai kita dari awal sampai selesai, sehingga apapun yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, sehingga kami ada sampai hari ini. Itu bukti daripada penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pribadi kami yang mengikuti ibadah ini. Kami dengan rendah hati masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami akui semua kelemahan kami. Kami akui semua keterbatasan kami. Engkau menilai kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon supaya Tuhan suci kuduskan kami, sehingga kami layak pada hari ini menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, pujian, firman Tuhan, doa, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi yang mengikuti siaran ini, yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Yang dalam keadaan sakit, Kau sembuhkan. Yang dalam keadaan kesedihan, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini kiranya jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita menikmati pujian penyembahan pada hari ini, menikmati puji sembah kita. Kita menyembah Tuhan melalui beberapa lagu pada hari ini. Haleluya. Memilihku
Puji Tuhan, kita sudah boleh menyembah Tuhan. Kita sudah boleh memuji Dia pada hari ini. Biarlah segalanya bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin membawa kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita, kalau yang membawa Alkitab, apapun terjemahan Anda, apapun bentuk Alkitab ataupun firman Tuhan yang ada pada Anda, kita membaca di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang ke 8, ya. Filipi 2 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Haleluya. Filipi pasal yang kedua ayat ke-8, kita membacanya bersama-sama. Dimanapun saudara berada, kita membacanya bersama-sama. Boleh? Ya. Filipi pasal 2 ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengikuti kupasan penafsiran firman Tuhan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur kalau kami sudah boleh memuji Engkau. Kami boleh meninggikan Engkau. Tidak ada Allah lain yang kami tinggikan. Tidak ada Tuhan lain yang kami sembah, yang kami sanjung. Kami mensyukuri kebaikan-Mu. Kami mensyukuri segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima pujian daripada umat-Mu pada saat ini. Terima kasih juga kami sudah boleh membaca firman Tuhan, memberkati firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, memberkati hamba-Mu yang membawa kami di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada kesempatan ini kalau kita boleh menikmati firman Tuhan. Saya percaya sementara firman ini disampaikan, saudara-saudari dimanapun saudara seiman yang mengikutinya akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita akan mengalami pemulihan, pertolongan daripada Tuhan, memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat di dalam beberapa waktu ini, saya secara pribadi mempelajari satu perkara yang sangat prinsip karakter seorang percaya yang saya pelajari di dalam beberapa waktu ini dalam masa seluruh dunia sedang bergumul dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Satu perkara yang saya pelajari adalah makna karakter ketaatan itu, ya. Makna ketaatan itu sangat penting. Karena kita tahu kita mendengar arahan daripada satu sumber untuk kita ikuti, garis panduan yang kita ikuti, dan apabila kita mengingkari itu sudah tentu ada akibat-akibat yang kita terima. Tetapi apabila kita mengikutinya, maka kita akan juga ada hal-hal yang baik yang kita alami, yang kita akan rasakan dalam hidup kita. Dan hal ini juga sebenarnya menjadi berkat ya bagi saya dan bagi saudara juga. Jadi sehingga pada hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita mempelajari daripada pribadi sangat agung dan mulia, yaitu Yesus Tuhan kita. Mempelajari tentang makna ketaatan itu yang dia beri, yang diberikan contoh kepada kita, yang kita harus teladani. Di dalam rupanya sebagai manusia, dia harus merendahkan diri dan taat, katanya, sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wah, orang katakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Dan ini bukti dia, Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati disalibkan. Ya, ini juga kebenaran firman ini menyangkal dan menolak apa yang dikatakan pandangan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati. Yesus mati disalib. Saudara yang saya kasih, bukan itu yang saya nak kita pelajari tentang kematian, betul atau tidak Yesus mati. Tetapi yang saya ingin bawa kita pelajari pada kesempatan ini adalah makna ketaatan itu. Ya, bagaimana kita mempelajarinya daripada pribadi Yesus sendiri yang adalah Tuhan kita dan mati di atas kayu salib. Saudara,
bukan untuk dirinya tetapi untuk saya dan saudara, supaya kita dibenarkan. Haleluya. Nah, mari kita pelajari makna ketaatan ya daripada firman Tuhan. Oke. Yang pertama, saudara, kita harus memahami terlebih dulu apa arti ketaatan. Kata taat di dalam bahasa aslinya menggunakan kata shema, yang membawa arti mendengarkan sesuatu keadaan yang menggambarkan tunduk pada kekuasaan. Satu keadaan yang menggambarkan tunduk pada suatu kekuasaan. Nah, sebab itu saya bagi contoh tadi dalam konteks bernegara, dalam konteks negara kita Malaysia menghadapi pandemik COVID-19 ini, bagaimana kita belajar mendengar arahan tunduk kepada orang yang memiliki wewenang atau kuasa. Sudah tentu kita dengar daripada KKM, panduan-panduan, apa yang kita harus lakukan hari lepas hari pada saat kita sedang melanda ataupun dilanda, maafkan saya, bukan melanda, dilanda dengan situasi itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang tokoh mengatakan, Johannes Jing, mengatakan ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Wah, ini luar biasa. Ketika saya dan saudara belajar taat, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, itu adalah jalan menuju berkat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari pada hari ini makna ketaatan itu kita pelajari. Yang pertama adalah untuk pembuktian iman. Nah, sudah tentu di dalam konteks Filipi yang saya baca tadi pasal ke-8 itu adalah bukan nak membuktikan iman Yesus. Tidak, tetapi saya ingin membawa kita dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita mengaku diri kita percaya pada Yesus, sudah tentu satu karakter yang sangat penting yang perlu kita miliki adalah ketaatan. Kenapa? Karena di dalam ketaatan itu adalah untuk membukti kita orang-orang percaya, orang-orang beriman. Sebab itu di dalam Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, kamu akan mentaati segala perintahku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan merupakan firman yang hidup, firman yang berkuasa. Di dalamnya termaktub perintah-perintah yang saya dan saudara harus taati. Saya pernah katakan bahwa sebagai orang percaya, kita cukup memiliki Alkitab, firman Tuhan yang kita pelajari. Kalau kita memberi komitmen dalam hidup kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam, itu akan membawa kita hidup dalam keadaan taat, merendahkan diri, tunduk kepada wibawa, otoriti firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan itulah yang menata, yang mengontrol hidup kita. Sehingga itulah yang nyata dalam hidup kita setiap hari, membuktikan bahwa saya dan saudara orang beriman, kita dikontrol dalam melakukan apapun, terutamanya ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi yang membawa kita membuat pilihan. Jadi disitulah ketaatan kepada firman Tuhan itu dituntut dalam diri kita, sehingga kita membuat keputusan berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini hal yang harus saya dan saudara pahami dan pelajari. Sebagai orang percaya, kita dituntut, kita diperintahkan untuk memiliki karakter ketaatan. Saudara, ketaatan itu adalah proses pembuktian iman kita. Dalam perjalanan hidup kita mengiringi Yesus sebagai orang percaya, sampai tahap waktu yang Tuhan izinkan untuk saya dan saudara mengiring Dia. Tuhan mengizinkan beberapa situasi dalam hidup kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Nah, saudara yang saya kasih, terlalu banyak
ajaran-ajaran yang mengelirukan kita bahwa jadi orang Kristen itu kita harus bahagia, kita harus diberkati, kita menikmati hal-hal yang baik. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bersama-sama. Siapa yang mau mengikuti aku, kata Yesus, ya harus memikul salib. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah tentu di dalam proses ini, dalam waktu-waktu kita mengiringi Yesus sampai ke tujuannya, sampai ke saat, sampai ke titik yang Dia izinkan, tidak mudah. Ada banyak pencabaran, ada banyak tantangan, ada banyak persoalan-persoalan yang kita lewati. Saudara, itu adalah dengan tujuan untuk membuktikan iman kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Maka kita dituntut untuk taat. Perkara yang kedua, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, makna ketaatan itu adalah proses untuk menggenapi, untuk kita menikmati janji Allah. Saudara, kita lihat di dalam Ibrani pasal yang 11-17, di sana menjelaskan, menguraikan beberapa tokoh-tokoh iman. Dan salah satu yang sangat memberkati saya adalah bagaimana iman Abraham ya diuji. Ketika dia diuji ketaatan, dia diuji untuk mempersembahkan satu-satunya, ya, untuk mempersembahkan Ishak. Abraham, saudara, taat. Dia tidak menyangkali, dia tidak membantah, dia tidak menolak, dia tidak mengingkar perintah-perintah, arahan-arahan yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Kenapa, saudara, Abraham sanggup? Kenapa Abraham, kalau kita pakai istilah teganya, sudah diberi satu-satunya anak, hasil perkongsian hidup dia dengan Sarah, dan Allah meminta dia untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Saudara, coba bayangkan situasi ini. Saya percaya ini satu situasi yang tidak mudah yang kita hadapi. Dan demikian juga mungkin dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Ada saat-saat dalam hidup kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah. Diperhadapkan dengan keadaan yang sangat genting sekali. Namun tolak ukuran daripada saat kita membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kritikal, dalam situasi-situasi yang tidak mudah, adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, sehingga karena ketaatan Abraham, dia tahu ini adalah arahan daripada Tuhan, suara Tuhan, maka Abraham melakukan seperti yang Allah inginkan dalam hidupnya. Dan saudara, ternyata karena ketaatannya Abraham, di dalam Ibrani 11 ayat 17 mengatakan, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, dia menerima janji Allah, sehingga Abraham menjadi bapak orang beriman. Saudara, semua janji yang diucapkan, yang dijanjikan kepada Abraham, dinikmati, bahkan digenapi dalam hidupnya. Karena apa? Karena Abraham mempunyai sikap taat, mempunyai suatu upaya. Abraham berusaha untuk taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini perkara yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kadang-kadang kita bingung, anak-anak muda bingung. Dia mau ikut kata firman Tuhan ataupun ikut kata orang yang dia cintai. Dia mau ikut kata bos dia atau dia ikut kata
uh, firman Tuhan. Dia nak ikut kata manusia atau nak ikut kata Tuhan. Kadang-kadang dalam hidup saya dan saudara kita dalam dilema. Tetapi tolak ukur, standar, ya ini perkataannya sesuai saya rasa. Standar untuk kita membuat keputusan adalah firman Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga karena ketaatan itu kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan dan kita belajar untuk mengikuti arahan Tuhan, untuk tunduk dan taat kepada Tuhan yang memiliki kuasa atas hidup kita, maka hari esok kita, hari-hari dalam hidup kita akan menikmati janji Tuhan. Saudara yang saya kasih, mari kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada apapun juga yang datang dalam kehidupan kita, yang menyangkal iman kita. Kita harus belajar taat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tahu saat-saat ini adalah masa-masa yang sukar bagi kita. Dan kita sedang hidup di dalam situasi, dalam era, dalam zaman yang tidak mudah bagi kita. Kayak ke depan, masa-masa yang sukar, kata surat dalam Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Namun saudara, sesukar apapun, jangan pernah melepaskan ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara, mari pada hari ini kita belajar untuk taat, karena itu adalah proses untuk kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Perkara yang ketiga yang ingin saya bawa untuk kita pelajari bersama-sama dalam kesempatan ini, makna ketaatan adalah pemurnian iman. Ya, pemurnian iman. Yang pertama tadi adalah bukti. Kamu taat itu adalah satu bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan dan kamu adalah orang yang beriman. Kamu taat itu adalah proses untuk kamu menikmati janji-janji Tuhan. Kamu taat, saudara, karena ini adalah proses untuk kamu mengalami pemurnian Tuhan. Saudara yang saya kasih, dalam Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menikmati janji Tuhan, itu adalah satu proses yang kita alami karena kita taat. Yang perkara yang ketiga adalah kita mengalami pemurnian Tuhan. Nah, pemurnian untuk membuktikan saya adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, itu dinilai, dilihat melalui sejauh mana, semampu apa saya dan saudara melewati, mengharungi, berhadapan dengan pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita, dengan cabaran-cabaran yang datang dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, ada tidak sedikit orang yang mengaku diri dia percaya Tuhan sudah tersungkur, sudah jatuh dan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak mampu melewati, berhadapan dengan proses pemurnian Tuhan. Saya tahu bagaimana cara Tuhan memurnikan saudara seiman. Ada cara Tuhan memurnikan kita melalui penyakit, contohnya Dia izinkan penyakit itu ada dalam diri kita untuk memurnikan. Apakah kita tetap setia, apakah kita tetap percaya, apakah kita tetap bersukacita, pada saat kita sakit. Mungkin ada perkara-perkara lain, kesengsaraan lain yang diumpamakan oleh Paulus bagaikan duri dalam daging yang ada dalam diri kita. Ya, itu tidak selesa, memang tidak selesa pencobaan itu, tetapi itu tujuannya adalah untuk memurnikan saya dan saudara. Seberat apapun, sekerap apapun pencobaan yang Tuhan izinkan, saudara, itu adalah ujian untuk memurnikan. Tetapi berbahagia kita. Kenapa?
Karena apabila kita melewati ujian-ujian yang Tuhan izinkan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Wow, luar biasa saudara. Saudara, siapa di antara kita yang tidak mengimpikan untuk menikmati mahkota kehidupan? Mari kita hanya boleh menikmati mahkota itu ketika kita melalui semua ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini saudara mengalami situasi-situasi yang tidak mudah, keadaan-keadaan yang berat, tapi saya percaya di batas akhir kekuatan kita, pertolongan Tuhan selalu tersedia. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun ada di antara kita menganggap itu Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak menolong kita. Saya dalam kesulitan Tuhan, terlalu susah Tuhan, terlalu parah Tuhan, seolah-olah. Namun kalau kita mampu bertahan sedikit lagi, saudara, dalam tahap itulah pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita, dan kita akan menikmati mahkota yang dijanjikan. Jangan pernah meninggalkan, jangan pernah melepaskan iman saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, dengan apapun juga situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Belajar terus bertahan dan beriman. Ketaatan itu penting saudara, dan ini merupakan satu berkat yang menjadi pegangan saya, menjadi semboyan saya untuk mengharungi kehidupan hari esok yang Tuhan izinkan, yaitu dengan satu kata, taat. Dan standar untuk kita taat adalah firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang sejati terbukti apabila seorang itu tidak lagi mempersoalkan apa yang Tuhan izinkan dia alami dalam kehidupannya, namun dia belajar untuk tetap taat, bersedia sepenuhnya kepada Allah. Tunduk kepada Allah, bersedia sepenuhnya untuk tunduk kepada Allah. Saudara, mari firman Tuhan yang saya bawa itu kita renungkan pada kesempatan ini. Sampai di sini kita mengambil masa berdoa supaya di dalam perjalanan hidup yang Tuhan izinkan pada masa-masa yang ada di depan ini, saya dan saudara tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, tetap bersyukur dengan apapun juga situasi yang Tuhan izinkan kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita akan menikmati mahkota yang Tuhan janjikan. Syabas, kata Tuhan, hai anak-anakku yang setia. Mari kita belajar taat. Jangan pernah mempersoalkan, jangan pernah mempertikaikan, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut, jangan pernah mengumpat. Ini adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Allah. Ketika Musa memimpin mereka. Saudara, mari kita tetap taat, tunduk kepada Allah. Dan sudah tentu Allah, Tuhan kita itu memakai siapa saja, memakai hamba-hamba Tuhan, memakai situasi untuk membawa kita tetap taat sehingga iman kita terbukti dan dimurnikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kita dengar bersama ini. Mari kita ambil masa saat ini untuk berdoa. Kita berdoa untuk norma baru, khususnya ibadah secara yang biasa kita lalui, ikuti selama ini, yaitu bergereja. Sudah mulai dibuka pada masa yang akan ada ke depan ini. Namun kita harus berdoa supaya kita tetap mengikuti peraturan-peraturan yang ada ataupun SOP yang ada, sehingga kita tetap kata Perdana Menteri kita jaga kita. Jadi yang kedua, kita berdoa supaya semua kita dapat belajar hidup di dalam norma yang baru ini, belajar untuk taat kepada semua peraturan-peraturan yang ada. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk siapa saja yang dalam keadaan sakit, yang kita ingat saudara kita, keluarga kita yang dalam keadaan sakit, kita doakan mereka. Kita terus berdoa untuk keadaan negara kita, ekonomi negara kita, keamanan negara kita,
supaya Tuhan tetap melindungi. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan pada saat ini. Memberkati kami semua yang sudah mengikuti firman ini, supaya dalam hidup kami ke depan kami belajar untuk taat. Karena ketaatan itu perkara yang sangat penting dalam hidup kami. Karena melalui ketaatan ini adalah membuktikan kami adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Melalui ketaatan ini kami diproses sehingga kami dapat menikmati janji-janji Tuhan. Melalui ketaatan, karakter ketaatan ini juga kami belajar juga untuk dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga kami pada saat Tuhan, waktunya Tuhan datang kedua kalinya, kami kedapatan dalam keadaan, kami didapati dalam keadaan yang murni di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan bercela. Terima kasih Tuhan, beri kami kemampuan untuk melewati, untuk mengharungi, untuk berhadapan dengan pelbagai situasi dalam kehidupan kami, berbagai pencobaan, cabaran, tantangan. Kami belajar untuk taat melalui firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini, serahkan kehidupan berjemaat di dalam norma yang baru. Mungkin kami tidak dapat berkumpul seperti mana sebelumnya dalam SOP yang ada, garis panduan yang ada, namun kami belajar untuk mengikutinya. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi setiap kami umat-Mu dalam kehidupan bergereja pada masa yang akan datang ini. Kami berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan kalau ada di antara jemaat kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun dia berada saat ini. Mari tangan Tuhan yang penuh belas kasihan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa, serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keadaan negara kami, keadaan ekonomi negara kami, bahkan doa keamanan, kesejahteraan negara ini. Tuhan, kami mohon Allah yang berdaulat melindungi dan memberkati ekonomi negara kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah kami sampai selesainya. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari wajahnya kepadamu. Kasih daripada Yesus Kristus akan melingkupi kita, membawa kita untuk belajar hidup taat, dan Roh Kudus memimpin jemaat Tuhan supaya kita hidup bijaksana, dapat menilai hal-hal yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Berkat ini menyertai jemaat Tuhan saat ini, hari ini, sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada, dan Tuhan Yesus memberkati kita dalam hidup kita, apapun pekerjaan, apapun yang kita usahakan pada masa-masa yang akan datang di depan ini. Tuhan memberkati dan Tuhan membuat kita berhasil. Kita jaga kita, ikuti SOP yang ada, jaga kesehatan masing-masing. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.